Saya berusia 29 tahun dan opo yang akan saya ceritakan ini mungkin terdengar kejam hanya beberapa hari sebelum reuni keluarga besar kami. Saya diam-diam mengambil alih sepenuhnya kebun anggur kakek saya yang bernilai miliaran rupiah. Jangan anggap ini sekadar pengambilalihan bisnis biasa karena untuk merebut kembali opo yang memang menjadi hak saya. Saya harus mengalahkan orang-orang yang memiliki darah sama dengan saya. Orang-orang yang sedang menghitung hari sampai mereka bisa mendorong saya ke pinggir dan menjual segalanya. Ingin tahu kenapa saya lakukan ini dan bagaimana mereka hancur ketika rencana jahat mereka berbalik menampar wajah mereka sendiri. Biar saya ceritakan persis apa yang terjadi. Nama saya Nadia Pratiwi dan saat ini saya bekerja sebagai asosiate junior di sebuah firma hukum komersial kecil di Jakarta. Di usia 29 tahun, saya sudah membangun karier yang sederhana tapi terhormat, menangani kontrak dan sengketa bisnis untuk perusahaan lokal. Bukan pekerjaan mewah, tapi jujur, dan itulah yang kakek nenek saya ajarkan untuk dihargai di atas segalanya. Ironis sekali, saya justru berakhir di Jakarta, padahal saya dibesarkan di jantung Pulau Bali, dikelilingi barisan tanaman anggur yang tak berujung dan aroma fermentasi anggur yang memabukkan. Kakek Widodo dan Nenek Siti Pratiwi memiliki kebun anggur warisan Pratiwi, sebuah estate luas di Ubud yang bernilai miliaran rupiah. Bukan hanya karena tanahnya yang strategis, tapi karena 3 generasi keringat, tradisi, dan cinta terhadap kerajinan membuat anggur. Mungkin Anda bertanya kenapa saya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung saya. Ayah saya Budi Pratiwi dan istrinya Sari punya prioritas lain saat saya baru berusia 3 tahun. Mereka menitipkan saya di depan pintu rumah kakek nenek hanya untuk beberapa minggu sementara mereka mengejar peluang investasi di Jakarta. Beberapa minggu itu jadi berbulan-bulan, lalu bertahun-tahun, sampai akhirnya mereka berhenti berpura-pura akan menjemput saya. Dari yang saya dengar selama ini, orang tua saya hidup gaya glamor dengan uang dari bisnis mencurigakan, skema kripto sebelum kripto populer, impor-ekspor yang tak pernah masuk akal, dan jual beli properti yang kadang mirip penipuan. Mereka muncul sesekali, biasanya saat butuh uang, dengan cerita peluang besar yang hanya butuh pinjaman kecil untuk mulai. Mereka punya anak lagi saat saya berusia 7 tahun, adik tiri saya Rian. Berbeda dengan saya, Rian tinggal bersama mereka, dibesarkan di dunia uang cepat dan kabur lebih cepat lagi. Saat Rian berusia 22 tahun, dia sudah menyerap sifat oportunis orang tua kami, meski tanpa kecerdikan mereka. Kalau orang tua saya seperti hiu, Rian lebih mirip ikan pari, senang menempel dan memakan keberhasilan orang lain tanpa pernah berkontribusi. Kebun anggur bukan sekadar bisnis bagi kakek nenek saya. Itu adalah karya hidup mereka, warisan sejati. Kakek Widodo mewarisi dari ayahnya dan mengubahnya dari usaha keluarga kecil menjadi salah satu kebun anggur menengah paling dihormati di Bali. Setiap pagi dia berjalan menyusuri kebun, memeriksa tanaman seperti orang tua mengawasi anaknya. Nenek Siti mengurus sisi bisnis dengan tangan besi dibungkus kelembutan khas Bali, memastikan setiap botol yang keluar dari gudang memenuhi standar ketat mereka. Mereka tidak pernah mengadopsi saya secara resmi, tapi dalam segala hal yang penting, mereka adalah orang tua saya. Mereka datang ke setiap pentas sekolah, membantu perdi meja kayu besar di dapur, dan mengajarkan bahwa integritas bukan sekadar kata, melainkan cara hidup. Saat saya memutuskan kuliah hukum setelah melihat tetangga kami, Ibu Dewi, kehilangan kebun kecilnya karena anaknya menipu dia menandatangani dokumen pinjaman predator. Kakek nenek mendukung saya sepenuhnya. Ilmu adalah kekuatan, Nadia, kata kakek sambil memegang tangan saya yang kasar karena kerja kebun. Di dunia ini, kamu harus tahu cara melindungi milikmu. Melihat ke belakang, saya rasa dia sudah tahu bahwa ancaman terbesar bagi semua yang dia bangun bukan datang dari kompetitor atau pasar, melainkan dari dalam keluarga sendiri. Masa kecil saya di kebun anggur warisan Pratiwi seperti hidup dalam dongeng.
Rumah utama bergaya Bali klasik berwarna krem dengan aksen hijau hutan berdiri di atas bukit kecil menghadap 50 hektar tanaman anggur yang terawat sempurna. Setiap pagi saya bangun dengan suara burung dan deru traktor yang menyiapkan hari kerja. Nenek Siti sudah menyiapkan sarapan pukul-pukul 6.30 tepat. Telur segar dari ayam kami, roti sourdough dari bakery desa, dan selai buah dari pohon kami sendiri. Kakek Widodo sudah keluar memeriksa tanaman, anjing border collie kesayangannya Mac mengikuti setia. Setelah sekolah, saya menemukan mereka di berbagai sudut kebun. Nenek di ruang tasting, memikat pengunjung dengan cerita setiap panen, atau kakek di gudang bawah tanah, mengajari saya perbedaan tong kayu Prancis dan Amerika. Ini bukan hanya soal membuat anggur, Nadia, katanya sambil membiarkan saya mencium aroma anggur yang sedang fermentasi. Ini tentang menciptakan sesuatu yang menyatukan orang, yang menandai perayaan mereka dan menghibur kesedihan mereka. Setiap botol membawa sepotong jiwa keluarga kita. Kebun itu bukan hanya rumah. Itu sekolah hidup. Kakek mengajari saya membaca pola cuaca yang bisa menentukan panen, mengenali saat anggur matang sempurna, memahami kimia halus yang mengubah buah menjadi anggur. Nenek menunjukkan sisi bisnis, pentingnya membangun hubungan dengan distributor, seni menentukan harga, keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Tapi lebih dari ilmu teknis, mereka memberi saya nilai-nilai. Saat panen buruk saat saya 14 tahun, saya melihat mereka menggunakan tabungan pribadi daripada mengorbankan kualitas dengan membeli anggur murah. Saat perusahaan besar menawarkan membeli dengan harga 3 kali lipat, mereka menolak tanpa ragu. Uang datang dan pergi, kata nenek malam itu saat makan malam. Tapi kalau kamu jual jiwa, kamu takkan pernah mendapatkannya kembali. Mereka merayakan prestasi saya seolah itu prestasi mereka sendiri. Saat saya diterima kuliah hukum, kakek membuka botol cadangan terbaik dari tahun kelahiran saya. Saat saya lulus ujian advokat, nenek mengadakan pesta yang seluruh desa di Ubud masih bicarakan. Mereka naik ke Jakarta untuk wisuda saya, kakek memakai setelan satu-satunya, nenek memakai kalung mutiara yang disimpan untuk acara spesial. Pendidikan yang mereka berikan melampaui kelas atau kebun. Di tahun terakhir saya menyaksikan sesuatu yang membentuk masa depan saya. Tetangga kami keluarga Dewi sudah memiliki kebun organik kecil selama 40 tahun. Anak laki-lakinya yang berutang judi meyakinkan Ibu Dewi menandatangani dokumen refinancing. Ternyata itu surat transfer kepemilikan yang langsung dijual ke pengembang. Saya takkan lupa Ibu Dewi menangis di dapur kami. Nenek memeluknya sementara kakek mondar-mandir marah. Kalau saja kami tahu cara melihatnya, kata Ibu Dewi berulang. Malam itu saya memutuskan menjadi pengacara. Bukan karena prestise atau uang, tapi untuk menjadi perisai antara orang baik dan mereka yang memanfaatkan kepercayaan. Kakek nenek tak pernah mengucapkannya, tapi saya rasa mereka mengerti bahwa pendidikan saya juga asuransi mereka melawan siapa saja yang ingin mengambil keuntungan. Betapa tepat ramalan itu. Semuanya berubah di musim hujan saat kakek Widodo didiagnosis gagal jantung kongestif. Pria yang biasa bekerja 14 jam sehari saat panen tiba-tiba tak sanggup berjalan ke pos surat tanpa megap-megap. Saat kesehatannya menurun, orang tua saya mulai muncul dengan frekuensi mencurigakan. Budi dan Sari belum pernah berkunjung lebih dari 2 kali dalam 5 tahun terakhir. Tiba-tiba mereka naik dari Jakarta setiap akhir pekan, memerankan anak dan menantu yang penuh kasih dengan akting layak Oscar. Mereka bawa hadiah mahal, selimut kasmir untuk kakek, sial desainer untuk nenek, selalu menyebut harga dalam obrolan santai. Rian ikut datang, berdiri menyandar di pintu, matanya terus memindai ruangan seperti sedang menginventaris. Di usia 22 tahun dia sudah gagal di 2 universitas dan 3 bisnis yang didanai investor misterius yang tak pernah disebut orang tua kami. Dia tumbuh menjadi salinan ayah kami,
Moto hitung-hitungan somo, senyum palsu yang tak pernah sampai ke moto. Ayah kelihatan lebih sehat, koto budi keras setiap akek berodo dalam jangkauan telingo. Padahal siapa pun bisa lihat orang tua itu sedang sekarat. Tapi kita harus bicara soal mengurus urusannya. Hanya untuk persiapan. Nenek Siti, yang masih tajam meski usia lanjut, langsung melihat kepalsuan mereka. Tapi dia kelelahan merawat kakek, stres membuatnya turun 10 kilogram dan tangannya gemetar saat tak ada yang melihat. Para pemakan bangkai sudah berkumpul, dan mereka tak menyembunyikannya. Suatu sore saya pulang lebih awal dari kantor untuk membantu obat kakek. Rumah sepi. Nenek sedang di rumah sakit dengan kakek untuk pemeriksaan rutin. Saya mendengar suara dari ruang kerja, mengenali suara rendah budi. Pintu sedikit terbuka, dan opo yang saya dengar selanjutnya membekukan tulang saya. Orang tua takkan bertahan lama, koto budi. Begitu dia pergi, Siti takkan jauh di belakang. Dia sudah mulai runtuh. Lalu bagaimana dengan Nadia? Suara Sari tajam, penuh perhitungan. Dia pikir dia pemilik tempat ini. Dia bukan siapa-siapa, Rian menyela sambil tertawa, yang membuat bulu saya berdiri. Hanya anak pungut yang mereka ambil. Dia tak punya hak hukum apapun, saya sudah cek. Budi melanjutkan, kita harus pintar. Saya sudah hubungi pengembang. Tempat ini minimal 90 miliar, mungkin lebih kalau kita bagi lahan. Mereknya saja bisa dijual miliaran ke konglomerat anggur besar. Bagaimana dengan pekerja? Tanya Sari. Beberapa sudah puluhan tahun di sini. Bukan urusan kita. Mereka bisa cari kerja lain. Saya mendengar kertas berderak. Saya sudah minta orang buat ini, koto budi. Ini surat kuasa. Kalau kita bisa buat ayah tanda tangan saat dia dimorfin, kita bisa mulai gerak sebelum dia benar-benar pergi. Jual peralatan berharga dulu. Bahkan negosiasi prajual. Apakah itu legal? Tanya Rian. Budi tertawa. Legal adalah apa yang bisa kita loloskan. Siapa yang akan melawan kita? Nadia. Dia hanya pengacara junior di firma kecil. Dia tak punya sumber daya untuk lawan kita. Saya berdiri beku di lorong, tangan menutup mulut agar tak bersuara. Mereka terus membahas rencana, bagaimana mereka sudah hubungi agen properti, bagaimana membagi hasil, bagaimana mengatasi masalah Nadia dengan tawaran uang kecil agar saya ingat masa lalu dan menghilang. Malam itu saya menelepon sakit ke kantor besoknya dan buat janji dengan pengacara perencanaan waris terbaik di Jakarta. Kalau keluarga saya mau main kotor, mereka akan belajar bahwa anak pungut ini sudah belajar banyak soal melindungi yang berharga. Perang untuk kebun anggur warisan Pratiwi sudah dimulai, dan mereka tak tahu pertempuran pertama sudah mereka kalah. Kantor hukum Rino dan rekan berada di lantai atas gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta. Bu Rino sendiri, wanita berambut perak yang membangun reputasi melindungi warisan keluarga dari ancaman internal, mendengarkan cerita saya tanpa menyela. Saat saya selesai, dia bersandar di kursi kulit dan tersenyum seperti pemain catur yang sudah lihat skakmat 10 langkah ke depan. Hibah tak dapat dibatalkan melalui akta notaris plus pembentukan yayasan keluarga, katanya sederhana. Itu pilihan terbaik kakek nenekmu, dan dari yang kamu ceritakan, kita harus gerak cepat. Dia jelaskan mekanismenya. Begitu aset dimasukkan ke yayasan keluarga melalui hibah tak dapat dicabut, aset itu secara hukum lepas dari harta waris kakek nenek. Tak bisa disita, dijual, atau dipindah tanpa izin pengurus yayasan. Keindahannya, kakek nenek masih bisa tinggal di estate dan terima penghasilan dari operasi kebun, tapi secara hukum mereka tak lagi pemilik. Yayasan yang jadi pemilik. Ayahmu boleh bawa berapa pun surat kuasa, kata Bu Rino. Dia tak bisa jual apa yang sudah tak dimiliki kakek nenekmu.
Tantangannya adalah meyakinkan kakek nenek tanpa ungkap seluruh kekejaman yang saya dengar. Mereka orang-orang Banggo yang selalu urus-urusan sendiri. Kakek, meski lemah, masih keras kepala soal mempertahankan kendali. Saya pilih momen dengan hati-hati, menunggu hari baik saat kakek sadar dan nenek tak terlalu rapuh. Kami duduk di ruang matahari menghadap kebun, cahaya sore kemasan di atas tanaman anggur. Saya sudah mikir soal keluarga Dewi, saya mulai hati-hati. Apa yang terjadi pada mereka, dan betapa banyak pemakan bangkai di dunia ini yang menunggu memanfaatkan kepercayaan orang. Moto nenek menyipit. Nadia, apa yang tidak kamu ceritakan? Saya tarik napas. Saya rasa kita perlu lindungi kebun, bukan dari orang luar, tapi dari siapapun yang mungkin mengklaimnya dengan alasan salah. Saya sudah konsultasi dengan pengacara waris terbaik di Jakarta. Dia sarankan buat hibah tak dapat dibatalkan plus yayasan keluarga. Kakek mengerutkan kening. Kedengarannya seperti menyerah kendali atas milik kita sendiri. Bukan menyerah, saya koreksi lembut. Melindungi. Kalian tetap tinggal di sini. Tetap jalankan segalanya seperti biasa. Tapi secara hukum, kebun dipegang yayasan, dan kalian bisa namakan saya sebagai pengurus pengganti. Kalau terjadi opo-opo, saya akan kelola sesuai keinginan kalian, bukan orang lain. Termasuk Budi, tanya nenek pelan. Moto kami bertemu, dan saya lihat dia mengerti lebih dari yang ditunjukkan. Termasuk siapapun yang mungkin tak punya kepentingan terbaik untuk kebun. Keheningan menggantung. Akhirnya kakek meraih tangan nenek. Siti, saya rasa cucu kita sudah jadi wanita sangat bijak, dan saya percaya keputusannya. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran dokumen hukum. Bu Rino sendiri mengawasi setiap detail, membuat yayasan keluarga besi yang mentransfer kebun, tanah, semua peralatan, bahkan merek ke yayasan warisan Pratiwi. Kakek nenek jadi penerima manfaat utama seumur hidup, saya sebagai pengurus pengganti setelah mereka tiodo. Kami kerja dalam kerahasiaan mutlak. Dokumen ditandatangani di kantor Bu Rino, disaksikan mitra-mitranya, dan dinotarisasi oleh notaris spesialis waris berisiko tinggi. Kami bahkan daftarkan di kabupaten berbeda agar tak ada yang memantau catatan lokal. Keunggulan strategi Bu Rino adalah klausul yang kalau ada pihak menantang yayasan, langsung picu audit lengkap semua transaksi keuangan keluarga dengan kebun selama 10 tahun terakhir. Ayahmu sudah bertahun-tahun ambil pinjaman yang tak pernah dikembalikan, catat Bu Rino setelah tinjau buku. Klausul ini seharusnya membuatnya diam. Kami juga pasang sistem keamanan lengkap di kebun, kamera di mono-mono. Semua rekaman cadangan di cloud, setiap interaksi, setiap percakapan terekam. Bu Rino bilang itu asuransi terhadap klaim palsu. Satu hal lagi, kata Bu Rino di pertemuan akhir kami. Saya beri kamu amplop tertutup. Di dalamnya dokumentasi setiap transaksi mencurigakan yang orang tuamu lakukan. Masalah pajak, potensi penipuan, kemitraan gelap. Anggap ini senjata nuklirmu. Kalau mereka dorong terlalu keras, kamu dorong balik lebih keras. 3 hari setelah semuanya selesai dan didaftarkan, kakek Widodo kena serangan jantung lagi. Kali ini dia tak pulih. Dia meninggal damai dengan nenek memegang satu tangan dan saya memegang tangan lain. Kebun anggur yang dia cintai terlihat dari jendela rumah sakit. Di pemakaman, Budi dan Sari memerankan anak dan menantu berduka dengan sempurna. Tapi saya tangkap pandangan mereka saling pandang, anggukan halus. Mereka sedang menghitung berapa lama harus tunggu sebelum gerak. Mereka tak tahu perang mereka sudah berakhir. Kebun sudah terlindungi. Warisan kakek aman. Sekarang saya tinggal tunggu mereka sadar bahwa mereka sudah dikalahkan oleh anak pungut yang mereka anggap tak berarti. Kematian kakek Widodo menghancurkan sesuatu mendasar di dalam nenek Siti. Mereka menikah 53 tahun,
Pasangan dalam segalanya dari kopi pagi sampai kekhawatiran tengah malam. Tanpa dia, nenek seolah menyusut seolah kehilangan ruang fisik dalam tubuhnya. Saya ambil cuti dari kerja untuk rawat dia, tapi kami berdua tahu dia sedang pudar. Dia berhenti makan meski saya usahakan, hanya dorong makanan di piring dengan senyum jauh. Malam hari saya dengar dia bicara podo kakek seolah dia masih odo. Cerita laporan panen hari itu atau tanya pendapatnya soal campuran anggur baru. Saya lelah, Nadia, katanya suatu pagi, tangannya tipis seperti kertas di tangan saya. Sangat lelah, tapi saya tak khawatir soal kamu lagi. Kamu lebih kuat dari mereka semua digabung. Dia meninggal 6 minggu setelah kakek, diam-diam saat tidur. Saya temukan dia pagi hari, damai, dengan foto kakek di dodo. Bahkan dalam kematian, dia tampak elegan, bermartabat, segalanya yang budi dan sari takkan pernah jadi. Para pemakan bangkai turun sebelum tubuh nenek bahkan dingin. Budi menelepon saya 3 jam setelah petugas koroner pergi. Nadia, saya tahu ini sulit, tapi kita perlu bahas pengaturan sebagai kerabat terdekat. Saya dan Sari akan urus semuanya. Saya sudah hubungi rumah duka pilihan nenek, jawab saya datar. Semua sudah direncanakan dan dibayar. Odo jedo. Baik, kita perlu bahas harta waris segera setelah upacara. Tak perlu tarik-tarikan. Pemakaman jadi bukti dampak kakek nenek podo komunitas. Ratusan orang datang, pekerja kebun, tetangga desa, pemilik restoran yang sudah sajikan anggur warisan Pratiwi puluhan tahun, pasangan yang bertunangan di ruang tasting kami. Budi dan Sari berdiri di depan, terima belasungkawa seolah mereka pengasuh setia. Sementara Rian mengendap di belakang, sudah main cek nilai properti. Setelah pemakaman, saat tamu terakhir pergi, Budi mendekati saya di sisi makam. Rapat keluarga di kebun, 1 jam lagi. Saya akan datang, kota saya, menyentuh tanah makam kakek nenek sekali lagi. Tak akan ketinggalan. Saat saya tiba di kebun, 3 mobil asing sudah parkir di luar. Budi dan Sari bawa bolo bantuan, seorang pria berjas tak pas badan yang bau coloknya murah dan putus oso, plus 2 pria muda yang mirip aktor film gangster murahan. Ini pengacara kami, Pak Kellerman, umum Budi saat saya masuk. Dan ini konsultan kami. Saya hampir tertawa. Kellerman tampak seperti orang yang dapat gelar hukum online dan biasa tangani kasus mabuk. Konsultan jelas dimaksudkan mengintimidasi, tapi mereka hanya kelihatan canggung di ruang tamu elegan kakek nenek. Lupakan basa-basi, kata Sari sambil keluarkan map. Kami punya surat wasiat terakhir, Widodo Pratiwi yang dibuat 2 bulan lalu. Di sini jelas tertulis semua aset berpindah ke anaknya Budi Pratiwi. Saya periksa dokumen yang mereka sodorkan. Itu amatir sekali, format hukum salah, tanda tangan mencurigakan, dan yang paling jelas, menyebut aset yang sudah tak ada bertahun-tahun. Menarik, kata saya pelan, apalagi dokumen ini sebut penyimpanan anggur vintage 1998 yang sudah terjual seluruhnya tahun 2015. Moto Budi berkedut. Kesalahan ketik kecil tak membatalkan. Juga aneh bahwa tanggalnya pas minggu kakek di ruang ijo, hampir tak sadar. Catatan perawat akan tunjukkan dia bahkan tak bisa pegang peno. Kamu tak bisa buktikan, Rian mulai, tapi Budi diamkan dia dengan tatapan. Ini yang akan terjadi, kata Budi, topeng ramahnya akhirnya lepas. Kamu akan kemasi barang dan pergi. Kami beri kamu 500 juta sebagai tanda baik hati. Mengingat bertahun-tahun kamu tinggal di sini, itu cukup murah hati, mengingat kamu tak punya hak hukum apapun. Tak punya hak hukum. Saya keluarkan ponsel. Apakah kita perlu bahas pinjaman yang kamu ambil tahun 2018 pakai kebun sebagai jaminan tanpa izin? Atau pengiriman anggur yang dialihkan ke restoran temanmu tahun 2019 yang tak pernah dibayar?
Saya punya rekaman menarik dari percakapan kalian baru-baru ini soal jual ke pengembang. Ruangan jadi sunyi. Kellerman gelisah. Kamu rekam percakapan pribadi, Sari tergagap. Itu ilegal. Benar, saya setuju. Kecuali terjadi di tempat tanpa ekspektasi privasi wajar, seperti rumah dengan pemberitahuan kamera pengawas yang sudah dipasang berbulan-bulan. Saya berdiri, merapikan baju hitam saya. Tapi jangan khawatir, kalian akan dapat kesempatan presentasikan kasus kalian. Reuni keluarga besar dalam 3 hari. Nenek berkeras kita tetap adakan, bahkan setelah dia diodo. Semua akan hadir. Semua kerabat, pekerja kebun, teman keluarga. Presentasikan wasiat kalian, lalu ajukan klaim secara terbuka. Kenapa kami harus? Karena kalau tidak, saya potong, saya anggap kalian menyerah klaim atas harta, dan saya akan lanjut sesuai itu. Pilihan kalian. Saat saya berjalan ke pintu, saya balik. Oh, dan Pak Kellerman, mungkin Anda mau riset soal hibah tak dapat dibatalkan sebelum reuni. Hanya saran ramah. Perang akan jadi sangat publik, dan mereka baru saja terima medan perang yang saya pilih. Pagi reuni keluarga tiba cerah dan segar, salah satu hari sempurna di Ubud yang membuat kebun anggur bersinar kemasan di cahaya pagi. Saya habiskan 2 hari sebelumnya dalam persiapan hati-hati, bukan hanya untuk konfrontasi, tapi untuk teaternya. Bu Rino setuju hadir, bawa mitra senior dan juru tulis pengadilan. Kalau mereka presentasikan dokumen palsu, katanya, kita ingin semuanya tercatat. Saya juga undang Hakim Thomas, hakim kabupaten yang sudah berteman dengan kakek nenek 30 tahun, pura-pura sebagai teman keluarga yang datang memberi hormat. Manajer kebun lomo kami, Pak Roberto, bersikeras seluruh kru hadir. Neng Nadia, kakek nenek beri kami pekerjaan, martabat, dan hormat selama 20 tahun. Kami berdiri di sisi kamu. Staf tasting room, vendor, bahkan pekerja musiman, semua rencana hadir. Siang hari, lebih dari 100 orang berkumpul di halaman utama kebun. Meja panjang penuh makanan potluck, anak-anak lari di antara tanaman anggur, sementara orang dewasa bergaul dengan gelas anggur warisan Pratiwi. Mungkin vintage terakhir dengan nama kami kalau Budi berhasil. Saya amati dari jendela dapur saat konvoi Budi tiba. Mereka bawa lebih banyak otot, 5 pria yang jelas tak cocok di acara keluarga. Kellerman juga odo, memegang tas dokumen dan berkeringat meski cuaca sejuk. Rian berjalan pongah seolah sudah pemilik, sementara Sari mengawasi 2 pria bawa kotak dokumen. Tepat pukul 14, Budi ketuk gelas dapat perhatian semua orang. Dia berdiri di panggung kecil yang biasa dipakai perayaan panen, Sari dan Rian mengapit seperti letnan korup. Keluarga, teman-teman, mulai Budi, suaranya menggema di halaman. Kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang Widodo dan Siti Pratiwi, tapi untuk bahas masa depan kebun anggur warisan Pratiwi. Gumaman menyebar di kerumunan. Ini bukan obrolan reuni biasa. Seperti yang banyak dari kalian tahu, lanjut Budi, saya anak satu-satunya Widodo, ahli warisahnya, dan di sini saya punya surat wasiat terakhirnya yang sah, disaksikan dan dinotarisasi, menyerahkan seluruh estate ke saya. Dia angkat dokumen dengan kemenangan. Kellerman buka tas dan keluarkan kertas lebih banyak. Kami juga punya surat dari dokter yang nyatakan Widodo waras saat tanda tangan, tambah Kellerman gugup. Bisakah saya lihat saksi-saksi itu? Tanya Hakim Thomas pelan, dan senyum Budi sedikit goyah saat sadar odo Hakim. Mereka tak bisa hadir hari ini, koto Sari cepat. Tapi pernyataan mereka bersumpah tak odo artinya, koto saya melangkah ke panggung. Kerumunan berpaling ke saya. Kamu tak punya hak di sini, bentak Budi. Kamu bukan keluarga sungguhan. Saya pengurus pengganti Yayasan Warisan Pratiwi, saya potong, suara saya jelas dan kuat. Yang sudah memiliki kebun ini, tanahnya,
peralatannya, dan mereknya selama 3 bulan terakhir. Keheningan memeakan. Mulut Rian terngongol. Sari memucat. Wajah Budi berubah bingung, tak percaya, lalu marah. Mustahil, desisnya. Ayah takkan pernah. Kakek dan nenek mendirikan hibah tak dapat dibatalkan untuk lindungi warisan mereka. Lanjut Soyo, keluarkan dokumen sendiri. Ini kertas yang didaftarkan di kabupaten, disaksikan 3 mitra di kantor Rino dan rekan, dinotarisasi oleh notaris waris paling terhormat negara, dan sepenuhnya mengikat. Bu Rino maju. Soyo bisa konfirmasi keabsahan dokumen ini. Soyo yang siapkan sendiri. Ini penipuan, teriak Budi. Kamu manipulasi orang tua sakit. Soyo punya ini, koto Soyo sambil keluarkan ponsel dan sambung ke speaker luar yang dipakai acara. Rekaman dari kunjungan mereka 2 bulan lalu. Mau semua dengar rencana kalian. Suara Budi memenuhi udara. Orang tua takkan bertahan lama tempat ini minimal 90 miliar, nah dia bukan siapa-siapa. Hanya anak pungut. Kaget menyebar di kerumunan. Beberapa pekerja kebun berdiri, wajah mereka gelap marah. Kalian juga bahas pemalsuan dokumen, lanjut Soyo. Buat kakek tanda tangan saat dimorfin, jual ke pengembang, pecat pekerja yang sudah puluhan tahun. Rekaman ini ilegal, protes Kellerman lemah. Hakim Thomas berdiri. Sebenarnya, Pak Kellerman. Rekaman dari kamera pengawas di rumah pribadi dengan pemberitahuan jelas sepenuhnya legal. Yang ilegal adalah presentasikan dokumen palsu untuk klaim warisan. Itu penipuan, kemungkinan penyalahgunaan lansia, dan pasti kriminal. Pak Roberto maju, wajahnya yang keras karena cuaca kebun tegas. Pak Budi, sebaiknya Anda pergi sekarang. Satu persatu pekerja kebun berdiri, membentuk barisan antara kelompok Budi dan gedung kebun. Kerabat membelakangi. Bahkan anak-anak berhenti bermain, rasakan suasana serius. Ini belum selesai, desis Budi Kesoyo. Kami akan gugat di pengadilan. Coba saja, koto Bu Rino dingin. Yayasan punya klausul bahwa tantangan apapun picu audit forensik lengkap semua urusan keuangan kalian dengan kebun. Termasuk pinjaman tanpa izin itu, dan klaim jaminan palsu. Direktorat Jenderal Pajak pasti sangat tertarik. Kerumunan mendekat saat wajah Budi jadi ungu mengerikan. Otot bayaran mereka gelisah, jelas tak siap untuk penghinaan publik ini. Juru tulis pengadilan yang dibawa Bu Rino mengetik cepat, catat setiap koto. Kamu pikir kamu sangat pintar, bentak Budi sambil maju ke Soyo. 2 anak Pak Roberto langsung blokir dia. Kamu racuni mereka melawan Soyo, anak mereka sendiri. Anak yang hanya berkunjung 2 kali dalam 5 tahun, teriak Bibi Patricia dari kerumunan. Dia adik nenek, lidah tajam dan sangat protektif. Sampai kamu bau uang. Ini konspirasi, jerit Sari, topeng tenangnya akhirnya retak. Kami punya hak. Kami keluarga darah. Soyo juga, koto Soyo pelan tapi suara Soyo menggema. Tapi saat kalian tinggalkan Soyo di usia 3 tahun, saat kalian tak pernah kirim kartu ulang tahun, tak pernah telepon, tak pernah peduli Soyo hidup atau mati, kakek nenek yang besarkan, cintai, dan percayai Soyo untuk lindungi opo yang mereka bangun. Dan itu persis yang Soyo lakukan. Rian yang selama ini diam tiba-tiba meledak. Uang itu milik kami. Ayah janji. Janji opo, potong Hakim Thomas. Bahwa kamu akan warisi sesuatu yang tak pernah kamu kerjakan. Bahwa kamu akan untung dari kematian orang tua yang kamu abaikan. Soyo keluarkan dokumen lain. Odo lagi. Ini surat perintah penahanan yang ditandatangani kemarin. Kalian dilarang masuk ke properti ini. Semua kalian. Kalau langkahkan kaki lagi ke tanah warisan Pratiwi, kalian akan ditangkap karena masuk tanpa izin. Kamu tak bisa, Budi mulai.
Dia bisa, selo Bu Rino. Pengurus yayasan punya otoritas penuh atas properti, dan mengingat ancaman rekaman kalian plus dokumen palsu yang kalian presentasikan hari ini, Hakim Mono pun akan dukung. Kellerman mundur pelan, jelas tak mau ikut bencana ini. Saya sudah dokumentasikan semua yang terjadi hari ini. Lanjut saya sambil angkat ponsel lagi. Wasiat palsu, upaya intimidasi, ancaman. Semua sedang live stream ke server aman dan sudah dibagikan ke kantor kejaksaan. Budi berbisik, keberaniannya akhirnya habis. Saat kalian keluarkan wasiat palsu itu, opo kalian benar-benar pikir saya tak siap? Bahwa saya tak tahu persis opo yang kalian coba. Sari tarik lengan Budi. Kita pergi. Belum, koto saya. Pertama, kalian akan minta maaf pada semua orang di sini karena coba curi kebun ini, karena nodai kenangan kakek nenek, dan karena anggap pekerja mereka sekali pakai. Saya takkan pernah. Kalau tidak, saya ajukan tuntutan pidana Senin pagi, koto saya sederhana. Penipuan, percobaan pencurian besar, penyalahgunaan lansia, konspirasi. Bu Rino sudah siapkan berkasnya. Pilihan kalian. Keheningan menggantung. Ratusan moto awasi Budi bergulat dengan harga dirinya. Akhirnya, melalui gigi terkatup, dia bicara. Saya minta maaf atas segala kesalahpahaman. Lebih keras, panggil Pak Roberto. Dan dengan benar. Tangan Budi mengepal. Saya minta maaf karena mencoba klaim warisan melalui cara tidak wajar, dan atas segala kesedihan yang disebabkan pada pekerja, dan karena nodai kenangan Widodo dan Siti Pratiwi, tambah Bibi Patricia tegas. Itu baru cukup, tapi saya lihat dia hampir patah total. Kalian punya 5 menit untuk pergi. Jangan kembali. Jangan hubungi saya. Kalau kalian lakukan, audit forensik langsung mulai. Rian maju, coba permainan putus asa terakhir. Nadia, kita keluarga. Tidak, koto saya tegas. Keluarga datang. Keluarga peduli. Keluarga lindungi satu sama lain. Kalian hanya orang asing yang berbagi no, tak lebih. Kerumunan membuka jalan saat Budi, Sari, dan Rian berjalan ke mobil mereka, otot bayaran mengikuti bingung. Saat mereka pergi, seseorang mulai tepuk tangan, lalu yang lain. Sebentar lagi seluruh acara bertepuk. Pak Roberto angkat gelas. Untuk Nadia Pratiwi, ahli waris sejati Widodo dan Siti. Untuk Nadia, kerumunan ikut. Tapi saya angkat gelas saya lebih tinggi. Untuk Widodo dan Siti Pratiwi, yang membangun sesuatu yang layak dilindungi, dan untuk kalian semua, keluarga sejati yang mereka pilih. Saat matahari terbenam di atas kebun anggur, mewarnai langit pink dan emas, saya berdiri di tempat kakek nenek dulu berdiri, dikelilingi orang-orang yang benar-benar peduli tempat ini dan warisannya. Kebun aman. Pekerja terjamin. Para pemakan bangkai sudah diusir. Dari sudut mata saya lihat Bu Rino mendekat dengan senyum puas. Dieksekusi brilian, katanya pelan. Kakek nenek pasti bangga. Saya tahu, jawab saya, pandang ke tanaman yang mereka rawat dengan cinta. Saya tahu mereka bangga. Konvoi mobil Budi, Sari, dan Rian menghilang di jalan berkelok. Debu mengendap di belakang seperti sisa mimpi buruk. Keheningan yang menyusul dalam, bukan canggung, tapi membersihkan, seperti napas pertama setelah badai lewat. Hakim Thomas mendekati saya, wajahnya yang sudah tua lembut. Kakek nenek pasti sangat bangga, Nadia. Kamu bukan hanya lindungi warisan mereka, kamu hormati dengan martabat. Bahkan saat saya putar rekaman mereka sendiri, tanya saya tiba-tiba rasakan beban opo yang baru saya lakukan. Terutama saat itu, jawabnya. Kamu tunjukkan kebenaran tanpa turun ke level mereka. Itu butuh kekuatan. Bu Rino sudah kemasi dokumen, juru tulis selesai transkrip.
Saya akan lapor ke kejaksaan Senin pagi, katanya. Dengan bukti yang kita punya, mereka takkan berani gugat yayasan. Mereka tahu kita bisa hancurkan mereka. Saat kerumunan mulai bubar, orang mendekati saya satu persatu. Istri Pak Roberto, Mbak Maria yang urus tasting room, memeluk saya erat. Nenekmu bilang padaku sebelum meninggal bahwa kamu satu-satunya yang benar-benar paham arti tempat ini. Pekerja kebun jabat tangan saya, beberapa dengan air mata. Mereka takut kehilangan pekerjaan, rumah, masa depan. Sekarang mereka tahu aman. Saat matahari semakin rendah, mewarnai gunung ungu, saya temukan diri saya sendirian di teras tempat kakek biasa duduk setiap sore. Kursi kayu usang somo, pemandangan tanaman anggur yang membentang ke Cakrawala somo. Saya hampir dengar suaranya. Setiap matahari terbenam berbeda, Nadia. Tapi tanah tetap. Mobil pintu dibanting di kejauhan. Sesaat jantung saya berdegup, opo mereka kembali? Tapi itu hanya Thomas, salah satu pekerja muda, lupa sesuatu di truknya. Saya keluarkan ponsel dan lihat rekaman keamanan dari tadi. Ada wajah kaget Budi saat saya umumkan yayasan. Kemarahan Sari, kebingungan menyedihkan Rian. Mereka tampak kecil, tak berdaya, tak seperti ancaman yang mereka buat di bayang-bayang. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Jari saya ragu sebelum buka. Kamu belum menang apapun. Ini belum selesai. B. Saya screenshot langsung dan kirim ke Burino dengan satu koto. Bukti. Balasannya cepat. Pelanggaran perjanjian diam-diam berhenti hubungi. Saya tambah ke berkas. Biar dia terus gali lubangnya sendiri. Saat gelap turun, saya berjalan menyusuri kebun sekali lagi. Ruang fermentasi tempat kakek ajari kesabaran. Ruang tong tempat nenek tunjukkan bahwa barang yang sudah tua, yang sudah cuaca, bisa paling berharga. Kantor tempat saya temukan mereka merencanakan hadiah terakhir untuk saya, bukan hanya kebun, tapi alat untuk melindunginya. Di brankas, di bawah dokumen yayasan, ada surat yang nenek tinggalkan untuk saya. Saya simpan untuk malam ini, setelah pertempuran menang. Nadia tersayang, tulisnya dengan tulisan rapi. Kalau kamu bocor ini, berarti kamu mungkin harus berjuang untuk opo yang kami tinggalkan. Kami minta maaf atas beban itu, tapi tak minta maaf karena memilih kamu. Kamu bukan anak pungut, bukan beban, bukan apapun selain cucu tercinta kami. Darah tak buat keluarga, cinta yang buat. Dan kamu, sayangku, dicintai tanpa batas. Rawat warisan kami. Bukan hanya tanah dan tanaman, tapi orang-orang yang membuatnya hidup. Dan ingat, kakek dan nenek sedang bersulang untuk kemenanganmu dari manapun kami sekarang. Cinta kami selamanya. Saya lipat surat dengan hati-hati dan masukkan kembali ke brankas. Besok odo kerja, rencana panen, rapat dengan distributor, bisnis menjaga kebun tetap hidup. Mungkin odo ancaman lebih dari budi. Gugatan hukum atau balas dendam kecil. Biar datang. Malam ini, saya berdiri di rumah yang kakek nenek lindungi untuk saya. Dikelilingi tanaman yang mereka rawat, dikelilingi orang yang mereka percaya. Dan saya tahu satu kebenaran mutlak. Saya menang lebih dari sekadar kebun. Saya lindungi keluarga, keluarga sejati, yang dipilih, yang dibangun atas hormat dan kerja keras dari podo hak dan keserakahan. Budi benar soal satu hal di pesan kedirnya. Ini belum selesai. Ini baru mulai. Dan saya siap untuk apapun yang datang selanjutnya. Dengan senjata terbesar yang kakek nenek beri saya, integritas, persiapan, dan keyakinan mutlak bahwa ada hal-hal yang layak diperjuangkan. Para pemakan bangkai sudah diusir. Kebun aman. Dan entah di mana, saya tahu Widodo dan Siti Pratiwi sedang tersenyum.